Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi dan shalom. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena pada minggu pagi hari ini, kita semua selaku satu persekutuan jemaat Tuhan, masih terus dipimpin dan disertai Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Itu semua karena anugerah dan kasih Tuhan yang terus melimpah dalam hidup kita. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dengannya itu saya jemput kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dari pelengkap kidung jemaat nomor 4 pada baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan selama-lamanya. Amin. Terimalah salam Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin, amin, amin. Dalam ibadah syukur bulanan pada hari ini,
Nats pembimbing terambil dari 1 Tawarik 29. 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu-lah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Kita menyambutnya itu dan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 7 ayat 1, 2, dan 3. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari berluncuran. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia yang benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu ini kita beribadah dalam ibadah syukur bulanan yang dilakukan sebab semua kita meyakini bahwa segala perolehan kita asalnya daripada Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata, Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Oleh karena itu bersukacitalah karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Allah memberkati kita dan kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Mari kita memuliakan Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 149 ayat 1, 2, dan 3. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru
Ibu Bapa sidang jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita masuk dalam pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan menuruti keinginan dan kehendak hati kami. Kasihanilah dan ampunilah kami menurut kasih setiamu. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memahami dan melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus hari ini, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa berlaku bagi setiap orang yang dengan segala kerendahan hati datang mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah. Dan percayalah bahwa Allah berjanji mengasihi saudara-saudara dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita menyambut anugerah pengampunan dosa dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 265 ayat 1 dan 2. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita mempersiapkan Ulangan pasal 6. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-9.
Saya jemput jemaat bangkit berdiri. Saudara-saudara, hari ini kita bersama-sama mendengarkan hukum Allah sebagai amanat yang membaharui kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diampuni dosanya. Inilah amanat hidup baru. Ulangan 6 ayat 4-9 berkata, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu." Amin. Kita menyambutnya itu dan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 198 ayatnya yang pertama. Dipersilakan duduk kembali. Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertaimu juga. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Allah. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta, kami mengucap syukur kepadamu karena hari ini firman-Mu akan diberitakan. Kami mohon bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus supaya firman-Mu menerangi hidup kami serta menguatkan iman kami dalam pergumulan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang telah ditetapkan Badan Pekerja Majelis Sinode GEP Sultra hari ini terambil dari Keluaran 13. Keluaran 13 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan berkata demikian, Allah menuntun umatnya.
Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Tiberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan depan mereka pada siang hari di dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia dalam mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan pada pagi hari ini kita dituntun dengan tema yang berkata tuntunan Tuhan yang tidak pernah pudar. Shalom. Saudara-saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, apa kabar kita hari ini? Luar biasa. Itu jawaban yang menandakan bahwa kita begitu menikmati kehidupan ini sebagai sesuatu yang luar biasa. Ketika kita mengatakan itu luar biasa, bagaimana keadaan perasaan kita di satu ungkapan luar biasa? Inilah yang bisa membuat kita berbeda. Tergantung dari suasana apa yang kita sedang hadapi hari ini. Bagi orang yang menikmati yang disebut dalam hidupnya diberkati Tuhan dengan terpenuhnya keinginan jasmaninya, maka luar biasa itu menjadi sesuatu yang berpengaruh. Tapi bagaimana dengan orang yang sampai hari ini bergumul? Adakah luar biasa itu menjadi bahagian yang dapat berpengaruh? Paling tidak, kekuatan luar biasa itu memampukan orang untuk melupakan apa yang sedang dialaminya. Tapi saudara-saudara, dengan jujur, mungkin saudara-saudara akan sepakat dengan saya dan berkata, tidak. Tidak selamanya kata luar biasa yang kita ungkapkan dalam kehidupan itu menjadi kekuatan yang bisa mengobati pergumulan kita. Karena nyatanya seringkali yang kita bayangkan, seringkali yang ada dalam perasaan kita ialah betapa kuatnya pergumulan itu dibandingkan kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita, dibandingkan kata luar biasa itu. Inilah fakta, inilah kehidupan.
yang sedang kita alami. Lalu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita mau dengan keadaan seperti ini? Kita mau supaya kita keluar dari keadaan ini. Kita mau bahwa kita tidak mau berada dalam lingkaran hidup seperti ini. Tapi keinginan kita itu tidak terpenuhi. Kerinduan kita seperti itu tidak terpenuhi. Kita terus mengalami pergumulan, tantangan yang besar. Bahkan tidak pernah kita rasakan mungkin punya ujung penyelesaian. Atas hidup seperti ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kadangkala mengaburkan kekuatan janji Tuhan dalam hidup kita. Sulit bagi kita untuk menerima. Saya dituntun Tuhan, saya dibimbing Tuhan di tengah-tengah hidup seperti ini. Itulah fakta kita. Itulah yang seringkali mengaburkan kita, melemahkan kita untuk meyakini bahwa Tuhan tengah menuntun kita. Karena itu saudara-saudaraku, kalau kita sedang berada dalam perasaan yang seperti itu sekarang, maka dengarkanlah tema hari ini. Tuntunan Tuhan tidak pernah pudar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab hari ini yang kita baca menggambarkan bahwa Tuhan dengan kuasanya membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir dan memberikan janji tanah yang berbandingkan madu dan susu. Dan itu berhasil. Ayat 17 mengatakan setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi. Artinya mereka atau bangsa Israel terpenuhi keinginannya, dibebaskan dari perbudakan. Lalu dalam perjalanan kehidupan itu, Tuhan tidak pernah melepaskan umat Israel untuk berjalan sendiri. Apa yang terjadi? Allah menuntun mereka bukan pada jalan yang pendek. Bukan pada jalan negeri orang Filistin. Walaupun jalan itu dikatakan adalah jalan yang paling dekat. Tapi Allah menuntun umat Israel untuk berputar di sekitar laut Tiberau. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, bangsa Israel telah dibebaskan, terpenuhi kerinduannya. Dan Tuhan menginginkan melengkapinya itu dengan tidak meninggalkan umat yang dibebaskan terus dituntunnya. Tapi apa yang terjadi? Kehendak Tuhan tidak membawa mereka pada jalan yang dekat, tetapi jalan yang jauh. Dan kehendak inilah yang seringkali kita alami, berbenturan, bertolak belakang dengan keinginan kita. Karena kita suka yang jalan mudah. Kita suka jalan pintas. Kita ingin persoalan itu cepat selesai. Tapi Tuhan menuntun mereka melewati laut Tiberau. Alasan Tuhan ialah jangan sampai mereka menjadi bangsa yang menyesal. Ayat 17. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, inilah kehendak Tuhan. Inilah yang diketahui Tuhan pada umat Israel, yang ingin dilakukan agar supaya berkat yang diberikan kepada umat Israel tidak menjadikan mereka menyesal.
Dan Tuhan tahu itu. Tuhan tahu bagaimana umat Israel. Dalam kehidupan perbudakan. Tuhan tahu bagaimana umat Israel dengan segala kekurangan dan kelemahannya. Dan pengetahuan Tuhan terhadap kekurangan dan kelemahan umat Israel itu, Tuhan memakai caranya. Menuntun perjalanannya lebih jauh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Disinilah firman Tuhan ingin mengajak kita memahami tuntunan Tuhan itu menjadi berkat. Sekalipun itu tidak seperti yang kita inginkan. Tuhan tahu apa kelemahan umat Israel. Selama mereka berada di tanah perbudakan, benar mereka makan daging. Benar mereka makan enak. Tapi mereka dikasih makan enak, dikasih makan daging, supaya mereka kuat menjadi budak. Inilah yang Tuhan ingin bebaskan. Membebaskan umat Israel dari perbudakan, termasuk kebiasaan-kebiasaan umat Israel yang terus dilakukan untuk menjadi seorang budak. Tuhan ingin membebaskan umat Israel dari perbudakan dengan sikap, kehidupan, dan jiwa umat Israel bukan budak. Sehingga Tuhan membawa mereka berputar agar supaya dalam perjalanan itu mereka semakin memahami siapa Allah yang hidup, siapa Allah yang telah membebaskan umat Israel. Karena Tuhan telah menetapkan umat Israel dibebaskan dari perbudakan. Itu berarti bahwa umat Israel dalam kehidupan setiap hari bukan seorang budak. Inilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kehendak Tuhan. Bukan saja kepada umat Israel, tapi kepada saya dan saudara-saudara. Kalau kadang-kadang kita bertanya dalam kehidupan ini, mengapa Tuhan membiarkan kita terus-menerus berada dalam satu pergumulan yang panjang? Tidak, Tuhan tidak membiarkan, tapi Tuhan sedang memproses kita untuk semakin memahami kita sebagai anak-anak tebusannya diberkati Tuhan untuk menghadapi pergumulan itu. Kita terus dibimbing Tuhan agar supaya kita tidak menjadi seorang budak dosa dalam menjalani kehidupan ini. Kalau kita menjadi orang percaya, orang Kristen yang dibebaskan dari dosa, maka kita mau dilepaskan Tuhan dari budak dosa. Dan inilah cara Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang sama dikasih Tuhan. Bukan Tuhan sengaja membiarkan kita menderita panjang. Bukan Tuhan sengaja membiarkan kita bergumul begitu panjang. Tapi dalam pergumulan yang panjang itu, Tuhan tengah mengajar kita menjadi orang-orang yang mengerti siapa Tuhan. Menjadi orang yang melihat pergumulan itu bukan dalam kerangka pikiran orang berdosa yang suka jalan pintas. Tapi dalam pergumulan itu, kita semakin memahami siapa Allah dalam hidup kita. Ternyata pergumulan itu membuat kita merasakan orang yang dibebaskan dari perbudakan dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika umat Israel dalam perjalanan, dengan sangat nyata kehadiran Tuhan melalui tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Penyertaan dan tuntunan Tuhan yang nyata di depan umat Israel. Menuntun umat Israel dalam perjalanan. Tapi apa yang terjadi dalam perjalanan itu? Mereka
menghadapi begitu banyak tantangan. Ada tiang api, ada tiang awan, mereka kekurangan air. Ada tiang api, ada tiang awan, mereka pun kekurangan makanan. Ada tiang api, ada tiang awan, mereka menghadapi peperangan. Itu berarti bahwa tuntunan Tuhan yang jelas, kehadiran Tuhan yang nyata, tidak pernah mengajarkan kepada kita bahwa kita dibebaskan dari segala tantangan dan pergumulan itu. Kehadiran Tuhan yang jelas tidak memberikan kepada kita sebuah jaminan, sebuah tanda bahwa kita tidak akan mengalami kehidupan seperti yang dialami oleh orang-orang yang tidak percaya. Tapi kehadiran tiang api dan tiang awan dalam kehidupan umat Israel menjadikan mereka kuat. Kuat di dalam menghadapi tantangan itu. Jadi pernyataan Tuhan, tuntunan Tuhan yang tidak pernah pudar itu, yang tidak pernah hilang itu, mau mengajarkan kepada saya dan saudara-saudara, kita dikuatkan menjalani kehidupan ini. Kita menjadi kuat, menjadi orang yang merdeka, menjadi orang yang menikmati kehidupan apapun tantangan yang kita hadapi. Kita tetap berkata, kita bersyukur, kita hidup. Kita bersyukur bahwa kita bisa menemukan Tuhan dalam pergumulan. Kita bersyukur kita bisa menemukan Tuhan dalam sukacita kita. Sehingga rasa syukur itu membuat kita mampu untuk melihat hidup kita jauh ke depan. Karena itu saudara-saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, sampai hari ini tuntunan Tuhan tidak pernah hilang. Tuntunan Tuhan tidak pernah berkesudahan. Sampai hari ini Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup saya dan saudara-saudara. Sehingga iman yang kita miliki seperti inilah adalah iman yang mengajak saya dan saudara-saudara memahami siapa Allah dalam hidup kita dalam rasa syukur. Hanya rasa syukurlah yang dapat memberikan kepada kita pengenalan yang benar siapa Tuhan. Dengan rasa syukurlah yang dapat memberikan kepada kita kemampuan untuk memahami bahwa apapun yang kita peroleh dari yang ada kita peroleh di dunia ini semuanya berasal daripada Tuhan. Dan dengan rasa syukur kita mampu menerima, bahkan semakin mengerti siapa Tuhan dalam hidup kita ketika ada keinginan kita yang belum terpenuhi, tapi di dalamnya ada janji Tuhan. Karena itu hari ini rasa syukur itulah yang menuntun kita bersama dengan seluruh anggota keluarga mengungkapkannya itu melalui persembahan kita. Allah menuntun kita sampai hari ini dan tidak akan pernah merubah cara tuntunannya agar supaya Dia menjaga kita menjadi orang-orang bukan anak-anak yang diperbudak dosa, tapi anak-anak yang telah dibebaskan dari dosa. Amin. Saudara-saudara, saya jemput kita bangkit berdiri. Dengan semua orang percaya di muka bumi,
Kita mengakui pengakuan iman rasuli kita yang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Ungkapan rasa sukacita melalui persembahan pujian solo oleh Ibu Penatua Tilda Mangape. Minta apa yang diperlukan darinya, Dia akan menjawab, Dia berikan melebihi segalanya. Itu yang aku rasakan saat ku datang dan berdoa padanya. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa Kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikan-Mu? Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Itu yang aku rasakan saat ku datang dan berdoa padanya. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa Kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikan-Mu?
Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Sungguh aku merasa Kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikan-Mu? Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai-Mu juga. Mari satu dalam doa. Kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau berkenan menuntun sepanjang perjalanan hidup masing-masing kami, sehingga hari ini kami diizinkan Tuhan dalam satu rumpun keluarga kami, sujud menyembah, berdoa, dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami kembali apa yang Engkau sudah anugerahkan bagi kami, bahwa tuntunan-Mu dalam kehidupan kami ada tuntunan yang tidak pernah menjadi pudar. Biarlah firman yang kami dengarkan hari ini adalah firman yang mengajak kami untuk mengerti siapa Allah dalam kehidupan kami, untuk mengerti hidup kami sebagai anak-anak yang telah dibebaskan dari dosa. Berkati firman-Mu itu ya Allah. Kami juga mengucap syukur kepadamu karena perjalanan kehidupan satu minggu yang dilalui oleh anak-anak Tuhan dalam Jemaat Mepoko Aso telah ditambahkan setahun lagi usianya. Dari tanggal 8 Juni hingga pada tanggal 14 Juni. Biarlah pertambahan usia ini menjadi bahagian yang disyukuri oleh anak-anak Tuhan, dan sekaligus terus menaruh pengharapan untuk menjalani kehidupan di usianya yang baru. Kami boleh mengucap syukur kepadamu Tuhan, ketika kami mau menjalani kehidupan satu minggu ke depan dengan dilandasi oleh firman Tuhan yang kami dengar hari ini, sehingga seluruh perjalanan hidup rumah tangga kami, perjalanan pekerjaan-pekerjaan kami, perjalanan usaha-usaha kami, yang kami lakukan dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, tidak akan pernah menjadi sia-sia. Berkat kekuatan dan kesehatan, perlindungan, dijauhkan dari segala mara bahaya. Biarlah itu menjadi bahagian yang melengkapi hidup kami.
Dan kami disiapkan Tuhan untuk perjalanan hidup 1 minggu ke depan, menerima berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Kami boleh mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan, pada hari ini. Karena perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara kami secara khusus dalam menghadapi penyebaran COVID-19, Engkau telah melibatkan kami dan memberikan kami kesetiaan, bukan saja dalam doa, tapi dalam tindakan yang nyata, untuk senantiasa mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah untuk tidak kami lakukan, untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Sehingga ya Tuhan, semua perjuangan itu mulai dari pemerintah sampai kepada kami masyarakat telah memperlihatkan buah-buah yang indah. Kami diajak untuk dapat lagi melakukan aktivitas kehidupan dalam norma yang baru, normal yang baru. Ya Tuhan, berikan kami hikmat untuk menjalani kehidupan normal baru itu. Sehingga perjalanan kehidupan normal baru itu juga Tuhan adalah bahagian yang kami lakukan dan kami alami untuk memutuskan penyebaran COVID-19. Kami mau berdoa ya Tuhan, bagi semua anak-anak Tuhan yang mengambil bahagian dalam menghadapi COVID-19, mulai dari pemerintah, para medis, anggota polisi dan anggota TNI, para relawan. Tetap kuatkan Tuhan, tetap menjagainya dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan, ketika Engkau juga mau menjagai dan mau menyembuhkan bagi anak-anak Tuhan dan jemaat Pokwaso yang sedang mengalami kelemahan tubuh, baik itu yang di rumah sakit maupun yang di rumah. Kami percaya Tuhan, seluruh perjuangan pengobatannya diberkati Tuhan dan tidak ada yang sia-sia. Sehingga setiap obat, setiap makanan, dan semua sarana yang dipakai untuk kesembuhan itu menjadi sarana yang diberkati Tuhan. Kami juga berdoa bagi orang tua kami yang tengah menikmati masa-masa usia lanjut. Diberkati setiap orang tua kami, diberikan sukacita menikmati hidup ini. Kami berdoa bagi para janda dan yatim piatu. Kami juga percaya Tuhan, Engkau menjadi teman setia yang terus mendampingi kekasih-kasih kami. Juga ya Tuhan, kami mau berdoa bagi gerejamu, secara khusus bagi gerejamu di bumi Sulawesi Tenggara. Teruslah Tuhan memampukan setiap hamba-hamba Tuhan, pendeta, penatua, diaken, sinode, tingkat sinode dan tingkat klasis, yang terus menata pelayanan ini, agar kemuliaan nama Tuhan menjadi bahagian yang nyata melalui pelayanan-pelayanan gereja Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memberikan hikmat bagi kami semua untuk menjalani kehidupan keberimanan kami, untuk menjalani penata layanan gereja-gereja Tuhan dalam situasi dan kondisi saat ini. Hingga biarlah dengan hikmat-Mu itu Tuhan, kami senantiasa memutuskan segala sesuatunya yang berkenan di hadapan Tuhan, untuk melakukan pelayanan-pelayanan secara khusus
berikan kami hikmat untuk membicarakan dan memutuskan kerinduan kami untuk bersama-sama lagi bersekutu di bait-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami kepadamu. Sempurnakan doa kami dan ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, sidang jemaat, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengumpulkan persembahan syukur bulanan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Maleakhi pasal 3 ayatnya 10. Maleakhi pasal 3 ayat 10 firman Tuhan berbunyi demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Sambil persembahan syukur kita kumpulkan, kita akan menyanyikan PKJ 147 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama berdoa dan menyerahkan persembahan syukur kita. Mari berdoa. Kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, seraya mau mengungkapkan rasa syukur kami. Karena apa yang kami terima dalam kehidupan kami, melalui pekerjaan dan usaha kami, itu semuanya berasal daripada Tuhan. Dan rasa syukur itu ya Tuhan kami ungkapkan melalui persembahan yang sudah kami berikan, baik itu persembahan syukur bulanan maupun persembahan dalam ibadah minggu. Ya Tuhan, berkati persembahan ini
menjadi bahagian yang layak dipakai oleh gerejamu dalam menghidupkan pelayanan Tuhan. Ya Tuhan, berkati setiap kehidupan hati dan setiap tangan yang telah memberikan persembahan tanda syukurnya. Dan biarlah kehidupan hati dan tangan itu dipakai lagi untuk melanjutkan kehidupan 1 bulan ke depan dengan keyakinan bahwa Tuhan menyediakan berkat bagi kami. Ini doa tanda syukur kami ya Tuhan. Sempurnakan doa kami dan ampuni dosa ini. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, persembahan syukur bulanan dan persembahan ibadah minggu kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kami sampaikan warta jemaat pada hari ini, Minggu tanggal 14 Juni 2020. Yang pertama disampaikan kepada seluruh anggota jemaat, khususnya Jemaat Mepokowaso Pungkolaka, bahwa untuk ibadah hari Minggu di bulan Juni ini, BPM telah memutuskan untuk melihat perkembangan pandemi COVID-19 yang walaupun pemerintah telah mewacanakan kehidupan new normal, tetapi oleh majelis tetap melihat perkembangan situasi, terutama situasi di Kota Kendari. Berkenan dengan itu, Majelis Jemaat akan terus berkoordinasi untuk mempertimbangkan waktu yang tepat bagi umat untuk memulai kegiatan ibadah minggu di gereja. Oleh sebab itu, kami menghimbau agar setiap anggota jemaat terus membaca dan mencermati warta jemaat dan terutama membaca himbauan dari pemerintah, khususnya yang terkait dengan protokol kesehatan untuk penyelenggaraan ibadah di gereja. Yang di dalam warta ini telah kami lampirkan untuk Bapak Ibu, Saudara sekalian boleh membacanya. Sehubungan dengan protokol kesehatan penyelenggaraan ibadah di gereja, ada 3 dasar yang mendasari kita di dalam beribadah. Yang pertama, surat edaran dari Kementerian Agama Republik Indonesia nomor SE 15 tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID di masa pandemi. Antara lain di dalam surat edaran ini meminta agar seluruh umat boleh mendapatkan surat keterangan aman COVID dari Ketua Gugus Tugas atau dari pemerintah tentang adanya petugas untuk melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah, menghindari kontak fisik seperti bersalaman dan berpelukan, pelarangan beribadah bagi anak-anak, membatasi jumlah orang yang beribadah maksimal 20% dari kapasitas ruangan yang ada. Yang kedua, surat dari pemerintah Kota Kendari, dalam hal ini Sekretariat Daerah atau Sekda nomor 450/1893/2020 perihal persiapan pembukaan tempat ibadah, yang mana dalam surat edaran ini penanggung jawab
tempat ibadah diwajibkan mengajukan usulan ke Dinas Kesehatan Kota untuk dilakukan verifikasi rumah ibadah. Setiap rumah ibadah harus mempunyai penanggung jawab sebanyak 3 orang yang harus dirapid atau dirapid test sebelum diberikan rekomendasi pembukaan rumah ibadah. Dasar yang ketiga yaitu surat penyampaian dari BPM Sinode GEP Sultra nomor 135-1-A-3-2020 perihal penyampaian yang antara lain menyatakan bahwa jika pemerintah telah mengizinkan peribadahan dilakukan, maka jemaat dapat melaksanakan ibadah pada hari Minggu dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan dasar-dasar yang telah kami sebutkan tadi di atas, maka majelis menyampaikan beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipatuhi oleh setiap anggota jemaat jika kita adakan ibadah di gereja. Yang pertama, setiap anggota jemaat wajib mencuci tangan sebelum masuk ke gedung gereja untuk beribadah. Yang kedua, setiap anggota jemaat wajib memakai masker baik sebelum, selama maupun setelah beribadah di dalam gedung gereja. Yang ketiga, bagi anak-anak smart dari anak-anak kecil sampai dengan anak taruna, untuk sementara belum diperkenankan untuk mengikuti ibadah hari Minggu, dan pada para orang tua tidak diperkenankan untuk membawa anak-anak smart dalam ibadah hari Minggu. Yang keempat, bagi para lansia, kami serahkan kepada masing-masing individu. Ya, bagi para lansia diserahkan kepada masing-masing lansia, apakah mau mengikuti ibadah pada hari Minggu di gereja atau tetap beribadah di rumah masing-masing. Dan yang kelima, hal-hal lain terkait dengan protokol kesehatan akan diatur oleh majelis jemaat dan akan disampaikan kemudian. Warta jemaat berikutnya, pada hari ini Minggu 14 Juni 2020 dilaksanakan persembahan syukur bulanan untuk bulan Juni. Dan biarlah persembahan syukur kita ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Allah Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati. Warta jemaat yang ketiga, informasi dari panitia pemilihan majelis disampaikan kepada seluruh calon majelis yang berjumlah 60 orang bahwa materi pembinaan atau pembekalan calon majelis Jemaat Mepoko Aso Pungkolaka telah selesai didistribusikan atau telah selesai diantarkan oleh panitia pemilihan kepada masing-masing calon majelis. Diharapkan agar materi tersebut dapat dibaca dan dipelajari secara mandiri oleh masing-masing calon majelis selama 1 minggu ini. Dan setelah 1 minggu ini, maka panitia pemilihan berencana untuk melanjutkan tahapan selanjutnya, yaitu pemilihan majelis yang waktu dan teknis pelaksanaannya akan disampaikan kemudian. Yang keempat, bagi anggota jemaat yang hendak atau akan membawa persembahan itu boleh dikumpulkan di gereja atau dikumpulkan pada setiap hari Senin mulai pukul 19 sampai pukul 17 sore.
Dan untuk persembahan ini, bagi anggota jemaat yang tidak sempat untuk membawa persembahannya pada hari Senin, itu diberikan kesempatan untuk menyetorkan persembahannya di rekening jemaat atau rekening yang telah dibuka di Bank Mandiri, yaitu nomor rekening 162-1-444-5566-9 atas nama Bapak Ernest Elvianus Kodoh, Gep Sultra Jemaat Bepoko Aso, dan diharapkan di dalam penyetoran dimaksud disertai dengan catatan rincian peruntukannya. Misalnya kolekte untuk kas jemaat sekian besarnya, kolekte untuk pembangunan sekian, kolekte untuk syukur, dan kolekte lain-lain disebutkan berapa nilainya. Atau jika tidak ada catatan rincian, maka setelah dilakukan penyetoran dapat menghubungi majelis untuk memberitahukan rincian dana yang telah disetorkan, dan seterusnya disampaikan ke bendahara jemaat untuk dilakukan pengecekan atas setoran yang telah dilakukan tersebut. Yang kelima, Jemaat Bepoko Aso Punggolaka masih membuka posko berbagi kasih sebagai bentuk kepedulian terhadap saudara-saudara kita, khususnya Jemaat Bepoko Aso yang terdampak COVID-19. Misalnya karena harus kehilangan pekerjaan atau dirumahkan oleh perusahaan tempat mereka bekerja selama ini, atau tidak dapat bekerja karena situasi saat ini yang tidak memungkinkan. Oleh sebab itu, kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang mempunyai kerinduan untuk berdiakonia dalam menyalurkan bantuannya, baik berupa sembako maupun dalam bentuk uang, itu boleh disampaikan atau disetorkan di posko gereja atau dapat menghubungi majelis jemaat di rayon masing-masing. Yang keenam, majelis jemaat tetap menghimbau kepada seluruh anggota jemaat untuk selalu menjaga pola hidup sehat, melaksanakan social distancing, dan menghindari kerumunan. Tetaplah teguh di dalam iman, di dalam doa, dan di dalam puji-pujian kepada Tuhan. Tetaplah setia di dalam perenungan firman Tuhan, karena kita percaya bahwa tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di bawah kolong langit ini yang luput dari pengetahuan dan kuasa Tuhan kita. Oleh karena itu, marilah kita terus berdoa agar supaya kita semua tetap terpelihara dalam kuasa lindungannya, dan juga mendoakan pemulihan bagi seluruh masyarakat bangsa Indonesia dan bahkan masyarakat dunia dari ancaman virus COVID-19 yang sedang mewabah saat ini. Demikian warta jemaat pada hari ini. Atas perhatian Bapak Ibu sidang jemaat diucapkan terima kasih dan selamat hari Minggu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 216 ayatnya yang pertama. Berlimpah
Setelah kita bersama-sama beribadah, kita yakin Tuhan mengizinkan saudara dan saya untuk melakukan tugas tanggung jawab serta pekerjaan yang Tuhan anugerahkan dengan satu keyakinan bahwa Tuhan menuntun kita dan tuntunannya tidak pernah pudar. Arahkan hati saudara-saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 216 pada baitnya yang ketiga. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saudara-saudara dikasih Tuhan, di tempat ini Pendeta Penatua Diaken, pianis Kantoria tim multimedia mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Kita terus bersama-sama berdoa di dalam Tuhan agar supaya kerinduan kita untuk beribadah, bersekutu di bait Tuhan yang kudus menjadi terjawab. Semua hal yang kita rindukan untuk kita alami dalam kehidupan setiap hari menjadi nyata. Karena kita percaya setiap doa kita diberkati Tuhan. Kita yakin kesetiaan kita untuk terus mengikuti apa yang dikatakan pemerintah. Kita yakin doa yang terus kita panjatkan kepada Tuhan menjadi buah yang indah. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.